ya memang kecanggihan itu sudah luar biasa sekali, ya. Sudah luar biasa, ya Anda dengan hanya menggunakan smartphone, perangkatnya sudah bisa mengakses informasi di mana saja, ya kan. Nah, ya sudah tidak ada kendala. Nah, ya Anda mau nyimpan data di mana saja juga sudah tidak ada kendala. Nah, di balik itu semua, di balik kemudahan, di balik kebermanfaatan, nah ada sesuatu hal yang harus kita jaga, ya kan? Nah, kita sebagai orang-orang IT, nah tentunya ya dituntut harus memiliki kemampuan ya dalam mengatasi, dalam mencegah terjadinya berbagai permasalahan, berbagai kejahatan yang terjadi di dunia maya. Nah, jadi tujuannya ya sebenarnya arahnya itu adalah sebuah upaya peningkatan ini gitu loh ya ke apa namanya meningkatkan keamanan gitu ya artinya bahwa ketika kita mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan data untuk mengakses informasi tapi kita juga butuh ya keamanan. Nah, bukankah itu yang kita harapkan ya? Nah, jadi itu maksudnya ya, itu maksudnya ya kenapa kita memasukkan ke cyber security ini ya sebagai salah satu ya kurikulum yang dipelajari. Nah, ya STEM Pontianak ya sebagai salah satu perguruan tinggi yang menghasilkan sarjana komputer, nah tentunya ya akan memberikan hal yang lebih besar lagi di bidang ke cyber security. Oke, nah terkait dengan istilah ya di bidang perlindungan ya informasi atau sumber daya yang lainnya, nah tentunya ada hal yang dijaga seperti tadi ya kerahasiaan. Ya kita semua punya rahasia. Ya entahkah itu hal yang sifat pribadi, ya organisasi, perusahaan tentunya punya hal yang sifatnya rahasia. Nah ya tentunya ya yang namanya rahasia ya nggak boleh lah ya sampai terpublikasi begitu saja. Apalagi informasi yang sifatnya sensitif, nah tentunya kita ya tidak mau ya itu sampai keluar gitu ya, jangan sampai keluar. Nah, akan tetapi ya eh, hal tersebut ya tidak menutup kemungkinan ya bisa gitu loh. Ya, sekarang kita sudah sering dengar istilah para peretas di dunia maya. Banyak sekali peretas, macam-macam lah yang beretas itu kan. Sehingga ya ada berbagai informasi yang keluar, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Nah, kita sebagai seorang yang memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi ya harus berusaha berupaya ya mencegah ya jangan sampai informasi yang sifatnya sensitif itu diretas, dipublikasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ya, oke. Nah, jadi ini yang pertama yang harus kita pahami betul-betul bahwa ada kerahasiaan ya di dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, oke, nah yang lainnya. Nah ya, selain daripada kerahasiaan, ada istilah namanya integritas, ya. Nah integritas itu adalah sebuah upaya kita atau sebuah tindakan kita, ya, untuk memastikan bahwa data itu sifatnya adalah konsisten, ya, tetap akurat gitu loh ya. Nah ya, akurat. Nah, ya, atau istilah lain juga tuh akurat dapat dipercaya. Nah, ya kan? Nah, itu integritas gitu loh. Nah, ya ini yang harus kita perhatikan gitu loh. Nah, jadi di dalam dunia IT seperti ini, orang kan sering berbagi data. Ya, data berpindah dari satu device ke device lain atau dari satu perangkat ke perangkat lain. Nah, ketika terjadi proses transit, ya, data tersebut tidak boleh dirubah, data tersebut tidak boleh dihapus secara ilegal gitu. Ya di dunia yang semakin canggih seperti ini sering kali dengan orang melakukan peretasan seperti itu. Nah, jadi ya integritas itu sangat penting gitu. Nah, untuk menjaga integritas data itu tadi,
maka ya kita benar-benar harus memahami ya keamanan di dunia maya. Nah, karena itu tadi ya kita mudah mengirimkan sesuatu ya ke teman, ke kerabat, kita mudah berbagi data, kita mudah berbagi informasi, namun di balik itu semua ada ancaman ya yang menanti gitu loh. Nah, ya maka kita tetap harus memahami yang namanya cyber security supaya data tetap konsisten, data tetap akurat, dan data tetap bisa dipercaya. Nah, itu yang harus dipegang ya bagi kita yang menekuni ya, yang mau menekuni di bidang teknologi informasi. Oke, nah bagian yang ketiga, yang tidak kalah penting ya, yaitu ya availability, ketersediaan. Nah, ya ketersediaan. Nah, jadi sebenarnya lebih kepada ini ya, akses data tanpa gangguan. Artinya begini ya, kita mau mengakses sesuatu gitu. Nah ya kita ketika kita mengakses sesuatu, kita berupaya semaksimal mungkin ya untuk memastikan kelancaran, ya gitu loh, kelancaran dalam mengakses atau ketika mengakses itu kita menjauhkan gangguan, tanpa gangguan gitu. Nah ya, nah jadi itu yang harus diperhatikan. Betapa nggak enaknya ya ketika kita mengakses sesuatu kok nggak ada ya, kok nggak ketemu ya, ya itu udah sangat mengganggu sekali. Nah tentunya kita tidak pengen seperti itu ya. Jadi ketika kita berada di dunia teknologi informasi, kita mau mendapatkan informasi, nah tentunya datanya tuh selalu tersedia, datanya selalu ada, keberadaan datanya juga akurat. Nah itu yang harus yang memang kita harapkan ya. Nah untuk memastikan itu semua, untuk menjamin itu semua, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, keakuratan. Nah, tentunya membutuhkan pengetahuan di bidang keamanan. Nah, yaitu istilah tadi, yaitu ke bidang cyber security. Nah, ya, jadi dengan cyber security itu, ya kita bisa membuat sebuah aturan, membatasi, ya dalam mengakses gitu ya. Ini nggak boleh diakses, misalnya ini boleh diakses. Nah, artinya bahwa ya tidak semua informasi itu bisa diakses, ada pembatasannya. Nah, ya disinilah pentingnya pengetahuan di bidang cyber security. Ya, jadi kita punya kemampuan untuk membatasi hak akses. Ya, kita bertarung dengan para peretas. Nah, itu ya konsep di dalamnya. Ya, mudah-mudahan ya ada dari semua ya Bapak-bapak Ibu yang mungkin yang ada di sini ya bisa mengimplementasikan ya kemampuan di bidang cyber security ya, mungkin di tempat kerjanya, di kantornya, di sekolahnya ataupun di bagian mana aja lah. Nah, ya. Oke. Nah, ini sengaja saya tampilkan ya ada penerimaan CPNS. Ya mungkin kalau ada adik semua atau Bapak-bapak Ibu-ibu yang ada di sini pernah membaca ya tahun 2019 ya penerimaan tes CPNS. Ya, yang saya baca waktu itu penerimaan itu sangat banyak sekali. Bahkan mulai dari BIN hingga kepolisian membuka lowongan kerja sebagai cyber security. Nah, ya jadi adik-adik semua ya tidak rugi, ya tidak menyesal punya pengetahuan, punya kemampuan di bidang cyber security. Kenapa demikian? Silakan cari, searching di Google. Anda pasti bakal menemukan ini. Anda pasti bakal menemukan apa sih yang bisa saya dapat ketika saya punya pengetahuan di bidang cyber security. Ya, siapa yang tidak mau jadi salah satu karyawan di bidang BIN misal. Siapa yang nggak mau misalnya jadi bagian kepolisian yang menangani masalah-masalah kejahatan dunia maya. Saya yakin semuanya pasti mau. Nah, cuman untuk bisa sampai ke situ, ya nggak mudah. Nah, ya nggak mudah. Nah, tentunya butuh pengetahuan di bidang cyber security. Nah, oke. Nah, sekarang manfaat gitu loh. Nah, kenapa misalnya butuh pengetahuan juga ya di bidang cyber security? Sekarang kita lihat manfaatnya ya, mencegah penyalahgunaan akses. Gitu.
Nah, tadi sudah saya singgung ya sedikit tentang mencegah penyalahgunaan. Nah, ya, kadang misal gini ya, kita punya sebuah gudang informasi, ya, eh, mencegah segudang informasi, di mana informasi itu berada di suatu tempat, ya, berada di suatu tempat. Nah, di mana tempat tersebut, ya kan? Nah, tentunya ya ibaratnya komputer lah, ya, kita langsung aja ke komputer. Nah, anggapnya sebuah komputer server yang berisi semua kumpulan informasi. Nah, tentunya itu harus dijaga dengan baik, ya. Kalau tidak dijaga dengan baik, kebobolan. Nah, dampak dari kebobolan apa? Nah, ini yang celakanya gitu loh ya, yang celakanya. Misalnya di contoh lah ya di sekolah misalnya, sekolah punya punya server gitu loh ya, punya server ya kan, anggapnya punya server ya. Terus dia punya data data siswa, data guru, semuanya ada di situ. Data nilai siswa semuanya ada di situ. Nah, bagaimana misalnya andai kata ya servernya itu kena retas, orang bisa masuk, orang bisa nyusup, apa yang terjadi? Nilai bisa berubah. Ya, data pribadi bisa diambil dan banyak hal. Nah, tentunya itu akan menjatuhkan gitu. Atau misalnya kita sebagai pemilik bisnis, ya, di mana kita memberikan pelayanan kepada orang lain, kita punya sistem gitu loh. Ya, ibaratnya orang numpang numpang sesuatu ke kita. Tapi kalau kita tidak bisa menjaganya, data konsumen misalnya sampai bocor keluar, sampai disalahgunakan oleh orang lain, dampaknya adalah image perusahaan kita tuh jadi jelek. Bisnis kita tuh jadi jelek. Organisasi kita jadi jelek. Kenapa? Karena kita tidak mampu ya menjaga keamanan dari informasi atau data yang ada di dalamnya. Nah ya, jadi ada sebuah upaya gitu mencegah. Nah, ya secara teknis ya saya tidak menjelaskan di sini. Ya di STEM Pontianak ya kita belajar tentang keamanan. Ya maka di STEM Pontianak kita banyak bicara tentang istilah kriptografi, ya algoritma. Nah, tujuan itu semua adalah untuk mengamankan ya data gitu, untuk mengamankan data. Nah, jadi kalau cyber security bisa kita padukan dengan kemampuan di bidang kriptografi. Nah, ya, jadi semuanya itu ada ya di kampus kita, di kampus Pontianak juga selain dari cyber security juga ada yang namakan dengan ke kriptografi. Dua itu penting ya untuk digabungkan ya, sebagai upaya ya untuk meningkatkan untuk mengatasi penyalahgunaan ya atau untuk mengatasi para penyusup atau para peretas. Oke. Nah, ya, jadi itu ya hal yang begitu penting ya untuk kita pahami sama-sama ya. Oke. Nah, jadi itu yang jadi alasan gitu. Oke, kebermanfaatan. Nah, masih ada lagi. Ya, masih ada lagi yang lainnya, ya. Nah, ini ya dilihat dari sudut pandang era revolusi industri 4.0. Nah, ini lebih luas lagi itu. Ya, lebih luas lagi ya di era informasi. Nah, mungkin ya adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu ya yang ada di sini ada yang pernah membaca ya tentang era revolusi industri 4.0 ya. Ya, saya yakin ya Bapak Ibu mungkin ada yang sudah baca ya atau ada adik anak-anak sekolah ya diperbanyak lagi membaca ya lagian lagi di rumah ya silakan membaca ya kan. Nah, sesekali misalnya kalau mau ngobrol dengan dosen-dosen Islamik Pontianak ya silakan aja ya kan tinggal di ya WA dosennya atau apa silakan ya bebas untuk bertanya. Oke, nah jadi ini kita mau lihat dari sudut pandang dulu pentingnya cyber security di era industri 4.0. Jadi ya kita tahu bahwa aspek-aspek atau bagian di dalam era industri 4.0 yaitu sudah mengarah yang ke pertama masuk ke istilah yaitu Internet of Things. Nah, ya kan? Nah, jadi konsep dari Internet of Things adalah konsep mana suatu alat atau fisik mesin terkoneksi menggunakan internet.
Nah, internet lagi. Kalau internet berarti dunia maya online. Nah, kalau yang namanya online, nah ya tentunya itu sangat-sangat luas ya. Beda misalnya kalau jaringan, kalau misalnya sifatnya hanya internal, misalnya internal di apa satu organisasi, misalnya di kampus kayak di sekolah. Nah, itu aman. Tapi kalau yang namanya internet ya semuanya konsep alat ya secara fisik sudah terkoneksi. Nah, tentunya itu juga akan mengundang yang namanya kejahatan. Tadi saya bilang memang kita mendapatkan hal yang mudah. Kita sudah terintegrasi di mana-mana, tetapi ada hal yang berbahaya di baliknya. Nah, jadi dengan adanya Internet of Things, jadi ada sebuah kemampuan dalam hal mentransfer data tanpa memerlukan bantuan manusia lagi. Nah, jadi itulah bagian dari Internet of Things. Nah, ini sangat penting. Ya, cyber security sangat penting di era industri 4.0. Belum lagi misalnya kita bicara soal big data. Ya, big data ya. Mungkin ada seperti pernah baca juga istilah big data. Nah, ya jadi ya big data itu tentunya ya kumpulan berbagai macam jenis tipe data di dalamnya itu luar biasa sekali. Sekarang kita sudah bicara soal big data. Ya, data ada di mana apa dalam kita mendapatkan data itu dengan mudahnya gitu. Ya, saya pikir kita juga sering memanfaatkan menyimpan data di mana ya data bisa diolah, dianalisis, ya kan tersusun dengan baik. Nah ya, jadi ketika data itu sudah berada di suatu tempat, ya tentunya butuh penjagaan yang ekstra, butuh pengetahuan yang baik untuk menjaga datanya. Nah ya, tujuannya itu tadi ya, yaitu agar kerahasiaan yang ada di dalamnya itu dapat terjaga dengan baik. Nah, ya, yang lainnya ya aspek lain misalnya di era ini ya yaitu teknologi komputer. Ya, sekarang kita lihat ya sudah banyak ya, mesin yang kalau kita lihat kecerdasannya itu udah kayak kayak manusia gitu loh. Ya, dalam hal melaksanakan tugas, mengambil keputusan ya tepat ya tanpa bantuan manusia. Nah, itulah hebatnya. Nah, ya jadi inilah sebuah perkembangan buat teknologi. Nah, kemampuan ini nah tentunya harus kita tetap jaga. Nah, agar dapat berfungsi dengan baik. Nah, belum lagi yang lain contoh seperti mobil ya kan yang bisa berjalan tanpa ini tanpa sopirnya. Belum lagi masalah ke robotika. Nah, ini adalah hal-hal yang terkait dengan revolusi industri 4.0. Jadi dengan adanya revolusi 4.0 maka semua perangkat akan terkoneksi melalui internet. Nah, membutuhkan teknologi baru, inilah yang aspek yang penting. Kita perlu menjaga semuanya. Kemajuan teknologi informasi tetap harus dipadukan dengan kemampuan untuk mengamankannya. Nah, ya. Oke. Nah, jadi nah itu ya aspek-aspek lain yang pentingnya cyber security. Nah, sekarang lebih spesifik lagi ya, lebih spesifik lagi yaitu cyber security di perusahaan digital. Nah, ya kan? Oke, sekarang kita lihat di perusahaan-perusahaan sekarang ya perusahaan digital ya terutama ini ya perusahaan startup ya rintisan itu. Nah ya perusahaan ini ya seringkali menjadi target ya biasa si penyerang itu ya sudah menentukan target gitu loh. Yang targetnya ya biasanya yang namanya baru bangun, baru bertumbuh, baru berkembang. Nah tentunya pasti mereka tuh lebih banyak belajar lagi gitu loh. Dan itu sebenarnya bisa menjadi hal yang mudah gitu loh bagi para penyerang gitu loh, untuk mencari bidangnya. Maka cyber itu sangat penting gitu loh. Jadi misalnya ketika kita bangun sebuah bisnis ya yang basisnya digital, nah harus menginkludkan yang namanya keamanan di dalamnya. Nah, ya perbankan ya atau perusahaan juga tidak luput dari serangan. Ya. Oke, nah dulu ya kan mungkin setahun yang lalu ya. Nah, saya pernah ya diperbantukan untuk menganalisa permasalahan di perbankan ya. Itu permasalahan waktu itu kalau nggak salah ya ada apa namanya
ada uang nasabah yang hilang begitu saja. Nah, saya diminta bantu oleh salah satu, tidak perlu sebutkan nama banknya, dan saya bantu menganalisa datanya, dan benar bahwa artinya bahwa duitnya itu tidak hilang dari mesin ATM, ya kan? Nah, tetapi ada sebuah transaksi maya yang tidak kelihatan, ya. Nah, itu ya salah satu. Nah, artinya apa? Ya, begitu rentannya lah, begitu apa namanya berbahayanya gitu, ya kejahatan. Nah, ya maka saya bilang kan perbankan sekarang gitu ya, dari handphone aja kita bisa mengakses informasi, dari handphone aja kita bisa melakukan transaksi, kita bisa transfer duit, ya, dan berbagai macam lah. Ada itu mudah gitu loh. Ibaratnya itu bank itu udah di tangan kita gitu loh. Ya, bank itu udah di tangan kita dengan mudahnya gitu loh. Kita mau ngirim duit atau mau transfer duit, nah mudah sekali. Nah, namun di balik itu semua ya ada hal yang mengintai. Ada orang, ya ada kelompok yang selalu berusaha ya untuk mencari keuntungan dari teknologi yang sudah berkembang begitu pesatnya. Nah, jadi bank juga cukup rentan juga ya, itu memang ya yang namanya penyerang udah tahu bahwa bank itu memang ya duit semua gitu loh. Nah, makanya cukup rentan gitu loh. Oke ya. Nah, ya bahkan beberapa kegiatan pelatihan yang pernah saya ikuti ya di luar Kalimantan Barat, ya pernah kita ikut-ikut training ya memang ya keluhan-keluhan sekarang memang oleh perbankan itu adalah ya tenaga-tenaga IT yang kompeten di bidang keamanan memang di Indonesia ini masih minim sekali gitu, sangat masih minim gitu ya. Ya karena dulu kita juga pernah bicara, pernah ngobrol, ya waktu kita ikut sama-sama, ya waktu itu dari perbankan, dari industri, dari perguruan tinggi, yang melaksanakan seminar atau workshop, dan terus kita diberikan waktu untuk diskusi. Nah rupanya ya memang di Indonesia, ya khususnya perbankan, mereka punya ketakutan ya dengan bahayanya ini. Ya kenapa tidak? Gitu. Ya bank itu duit orang semua. Nah ya duit orang gitu loh. Salah-salah ngelolanya itu berbahaya. Oke, nah maka penting ya cyber security di perbankan atau di perusahaan. Oke, nah ya berikutnya adalah kerahasiaan informasi pribadi konsumen. Ini udah saya singgung sedikit. Misal ya, Bapak Ibu, adik-adik semua misalnya punya toko online, ya anggap namanya lah e-commerce lah, namanya toko online. Nah, di toko online, ya tentunya ada interaksi antara ya pemilik dengan pembeli. Ya pembeli kita namakan konsumen. Nah, setiap kali konsumen mau membeli barang, nah tentunya biasanya konsumen itu kan diminta untuk mengisikan data pribadinya, entah itu nama, entah itu alamat, entah itu nomor handphone, ya semuanya ya diberikan kepada pemilik e-commerce misalnya kan sebagai apa namanya untuk bukti bahwa ini benar orangnya, orang ini benar tinggal di mana misalnya, maka butuh alamatnya akurat. Kenapa butuh nomor handphone misalnya supaya bisa dihubungi. Nah, data itu, informasi konsumen itu, nah tentunya itu kan harus dijaga oleh pemilik e-commerce, gitu loh, harus dijaga. Nah, tadi sudah cerita sedikit, bayangkan ya kalau penjagaannya kurang bagus, kurang ekstra, nomor handphonenya apa namanya kena ambil orang, alamat tempat tinggalnya kena ambil orang. Bukankah dari dua item itu saja bisa dipergunakan oleh orang lain? Nah, ya itu yang berbahaya. Bayangkan gitu loh, ya, yang bapak-bapak, ibu-ibu atau adik semua punya e-commerce, punya konsumen, misalnya konsumennya ada 1.000 orang. Wah, luar biasa 1.000 orang. Sekarang datang ya peretas, ambil data konsumen 1.000 orang. Apa yang terjadi? Ya orang yang ngambil punya keuntungan, ya Bapak Ibu yang punya bisnis pasti rugi. Kenapa? Ngecewakan konsumen, apalagi ya kalau sampai ya hal-hal yang tidak baik muncul ke konsumen hanya karena datanya itu sudah terpublikasi. Nah, penting untuk menjaga. Nah, ya, jadi ya ada deh Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berkeinginan ya punya usaha, ya yang berkeinginan misalnya punya toko online dan sebagainya, ya berusaha untuk memahami
betapa pentingnya keamanan di dunia maya. Betapa pentingnya kita memahami yang namanya cyber security. Nah, ya itu yang harus kita perhatikan. Oke, ya. Next lagi. Nah, oke ya. Oke, kita dulu ya. Saya lihat dulu nih. Oke ya, saya lagi ya. Mau tanya nih, masih dengar suara saya apa enggak nih? Kok sepi sekali ya? Mau lah, Pak. Halo. Masih, Pak. Masih, Pak. Oke ya, masih ya. Kedengaran kok. Masih. Oh iya, kayaknya sih kedengaran lah ya kan, suara saya kayak penyaring gitu ya. Oke ya, bagus. Ya, itu yang harapkan. Oke. Ya. Baik ya, saya mulai lagi ya. Oke. Nah, sekarang cyber attack. Ini ya. Ini yang ini juga harus Anda pahami itu. Mengapa Anda perlu tahu ini gitu, ya kan? Dengan mengetahui apa saja jenis serangan cyber, Anda juga bisa mencegah ya jika ada hal yang mencurigakan. Nah, oke, cyber attack. Ya, cyber attack. Kalau kita ya mau memahami bagaimana ya mengamankan sesuatu ya, maka ya kita harus memahami jenis-jenis dari serangan. Contoh misalnya kan, kita diminta untuk mengamankan rumah, gitu loh. Kita diminta untuk mengamankan rumah. Nah, sekarang ketika kita diminta untuk mengamankan rumah, yang harus kita pahami adalah bahaya itu dari mana aja ya? Dari pintu, dari jendela, dari genteng, macam-macam lah. Nah, yang itu harus kita pahami supaya kita benar-benar bisa memberikan pengamanan yang maksimal. Nah, ya, begitu juga di bidang IT. Ya, kita diminta untuk mengamankan sebuah sistem, mengamankan sebuah data, tentunya kita harus memahami apa saja sih yang jadi ancaman, jenis serangan apa aja gitu. Nah, ya, ini yang mau kita pelajari, ya, serangan cyber ini gitu. Itu yang mau kita lihat di bagian ini. Ya. Nah, mungkin ya ada juga semuanya mungkin sudah sering baca atau sudah pernah ya membaca ya beberapa istilah yang ada di sini. Kalau mahasiswa STEM Pontianak ini udah apa namanya tidak masalah ya, sesuatu hal yang tidak asing ya, karena memang kita pelajari. Nah, ya, maka kalau STEM itu gampang gitu. Nah, kalau ada semua ya mungkin ya dapat pengetahuan ya ketika membaca ya artikel gitu ya, membaca artikel. Oke. Nah, ya, jadi kita lihat apa saja bahaya dari serangan. Nah, ya ini udah malware udah sering kali muncul gitu loh, ya kan? Ya bahkan orang sering kali heboh gitu loh dengan ini. Nah, jadi bagi Anda yang mungkin secara berita juga pernah kita dengar atau pernah kita baca sendiri. Nah, ya jadi ini adalah salah satu serangan malware itu adalah ya virus itu ya kayak ini ya, virus yang bersarang ya. Pokoknya virus lah namanya ya. Virus yang bersarang, nempel, ibaratnya di dalam sebuah sistem komputer ya, tersarang di sistem komputer ya. Ya virus komputer ya, bukan virus lain. Ya, kalau virus lain itu lain cerita. Ini virus komputer ya. Nah, kalau virus komputer tentunya ya bikin komputernya sakit, ya komputernya jelek, komputernya tidak bisa beroperasi, macet-macet, lemot, macam-macam lah ya kan. Tidak bisa bekerja maksimal, nah dan seterusnya. Nah ya, jadi dia lebih kepada virus yang bersarang di komputer ya. Nah ya ada istilah spyware, worm, trojan horse dan seterusnya. Nah ini sangat berbahaya juga ya bagi kita pengguna komputer, entah itu laptop, entah itu PC, ya dua-duanya sama berbahaya ketika kena ini gitu. Nah ya, nah, sebenarnya ya secara teknis ini agak dalam mengatasinya agak gampang lah.
Ya gampang ya seperti misalnya salah satu pencegahan yang bisa Anda lakukan itu ya antivirus. Nah, ya kalau ada virus pasti ada antivirus. Nah, terkadang ya kita itu ngerasa apa ya, kalau pakai antivirus ngerasa bahwa mengganggu gitu. Ya, kita hidupkan komputer, loadingnya lama gitu. Kenapa lama? Karena ada proses scanning gitu loh. Kadang-kala kita tuh nggak sabar gitu loh. Udah matikan aja antivirus, bikin lama aja gitu. Nah, ya itu yang harus hati-hati ya bahwa memang mau aman itu nggak nyaman gitu. Ya harus tunggu, harus sabar. Ya, memang kalau kita nggak pakai antivirus, hidupkan komputer, pencet, tunggu, cek, nggak lama kemudian siap digunakan gitu loh. Ya, siap dioperasikan. Tapi sebaliknya, kalau laptop kita ada antivirus, mau loading di Windows-nya agak muter-muter gitu, lama gitu. Nah, ya itu adalah karena ada antivirusnya. Ya, jadi ya mau tak mau memang kalau mau aman komputer kita, kalau data di situ mau aman, kalau informasi di situ mau aman, harus bersabar. Harus ada perasaan tak nyamannya gitu. Kita memang nggak nyaman gitu ya. Nunggu nggak nyaman gitu. Kita butuh cepat-cepat gitu. Kami udah mepet nih. Ya, kok loadingnya lama gitu loh. Emang nggak nyaman gitu, tapi aman. Nah, ya nggak nyaman tapi aman. Aman tidak nyaman. Adalah terjemah sendiri ya. Oke, nah itu ya yang kita lihat. Nah, ransomware. Wah, ini ya. Ini malware yang sama-sama menyerang juga sama juga ya. Sasarannya adalah komputer, laptop, PC, dan seterusnya ya. Nah, jadi ransomware ini adalah lebih berbahaya. Mengapa dia lebih berbahaya? Karena ketika ini ya, kalau ketika laptop terkena ransomware ini, sistem di dalamnya tuh terkunci. Waduh, menyakitkan gitu. Kita punya komputer gitu loh. Karena ulah si virus itu ransomware itu kunci gitu, nggak akan nyakitin hati kan? Ibarat kita punya rumah gitu. Ya, kita mau masuk, nggak bisa masuk. Ke rumah saya, kenapa saya nggak bisa masuk? Nah, ya kan yang nggak enak sekali gitu loh. Ya begitulah ulah dari ransomware. Ya, makanya ransomware itu lebih berbahaya karena ya ketika laptop atau PC sudah terkena ransomware, maka sistem di dalamnya sudah terkunci. Ya, terkunci berarti nggak bisa kepakai. Kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa akses, kita nggak bisa buka, pokoknya nggak bisa lah. Ya sudahlah gitu. Nah, ujung-ujungnya apa? Udahlah, install ulang. Mulailah muncul install ulang, ya kan? Ya, karena saking salahnya juga gitu loh. Nah, ini berbahaya. Ya, apalagi misalnya kita sebagai pekerja, ya kita orang kantoran, ya pekerjaan kita ada di PC gitu, ya betapa nggak enaknya gitu loh. Ketika pekerjaan kita yang ada di dalamnya tidak bisa diakses. Nah itu ya berbahayanya. Nah ya, jadi filenya tidak bisa dibuka. Ya, jadi untuk bukanya Anda diminta. Oh ya, dulu kan ini ransomware kan pernah bikin heboh dulu. Ya, saya juga pernah hard disk saya banyak juga yang kena file, ya banyak juga yang kena. Dia dia masih nampak, nama filenya masih nampak, tapi waktu dibuka nggak bisa dibuka, muncul hal-hal yang aneh gitu. Ya bisa dibuka, memang orangnya meninggalkan jejak, si pelakunya meninggalkan jejak. Jejak itu tadi dia akan memberikan key-nya, kodenya untuk bukanya kalau kita memenuhi permintaan. Dan ini ya pernah bikin heboh ya bagi apa namanya pengguna gitu ya, pengguna jaringan waktu itu ya, bahkan sampai yang panik, bahkan sampai yang nggak berani ngidupkan komputernya, bahkan jaringan sampai dimatikan dan kita pahami yang email. Ya kalau pekerjaannya banyak
berinteraksi, berkirim email, berterima email, ini yang agak berbahaya, ya berbahaya, hati-hati. Nah, jadi tidak dapat dipungkiri bahwa email adalah suatu layanan yang Anda gunakan setiap hari bagi orang kantoran misalnya. Ya, bagi Anda pekerja, ya biasa nggak lepas dari email. Gitu loh. Nah, inilah yang sering dimanfaatkan, yang sering dalam phishing loh ya. Jenis-jenis ini dia masuk ke email gitu loh, dalam inbox gitu. Jadi terlihat dari sumber yang kayaknya meyakinkan gitu loh. Kita nggak sengaja klik, klik. Nah, ya kan? Ya karena informasinya menarik. Ya kayak ya kan menarik gitu loh. Namanya orang ngasih sesuatu menjebak, tentunya harus menarik, kelihatan gitu loh. Kalau nggak menarik, ya nggak mau lah orang buka gitu loh. Nah, jadi ada daya tariknya. Ya, sehingga si pengguna itu kena kabur gitu. Nah, ya terserah ya. Oke, jadi ini modelnya. Nah, jadi kayak inilah ya kan sebenarnya ini itu adalah kayak mode penipuan. Jadi Anda masuk jebakan, masuk perangkap lah gitu kan. Jadi Anda masuk ke jebakan gitu. Jadi data email Anda ya akan diambil, termasuk data dari email yang dikirim ke orang lain ya. Ibaratnya gini kan, Anda punya kotak, ya kan kotak itu banyak berisi informasi penting. Nah, ya kan? Tetapi kotak Anda tuh kebuka karena Anda kepancing untuk membukanya. Nah, setelah kotak itu kebuka, setelah email itu kebuka, maka di dalamnya itu bisa ditarik. Ya. Apapun yang pernah kita lakukan, berkirim email, menyerahkan email itu bisa orang ambil, itu bisa orang tarik. Maka hati-hatilah ya bagi Bapak Ibu ada di semua yang menggunakan email untuk berkomunikasi dengan orang lain, untuk berkomunikasi dengan rekan bisnis. Hati-hati, jangan dapat, nggak dapat pancingan. Oke, nah ya, nah ini yang terakhir adalah social engineering. Nah ya, social engineering ya. Jadi yang satu ini serangan cyber satu ini fokusnya ini ya untuk menipu agar kita atau agar Anda mau masuk ke dalam perangkap mereka. Kita sudah punya prosedur keamanan, kita punya prosedur aturan keamanan SOP-nya. Nah, tetapi ya kan teknik ini ya akan membawa kita ke dalam perangkapnya gitu loh. Nah, jadi prosedurnya udah tertata rapi, tetapi karena kita masuk ke perangkap, akhirnya kita ngikut aja gitu. Jadi menipu Anda agar mau masuk ke dalam perangkap mereka dalam menembus prosedur keamanan yang sudah ada, yang sudah Anda pegang gitu. Nah, jadi ketika Anda sudah masuk ke dalam perangkap mereka, ya tidak lain dan tidak bukan data yang ada di dalamnya bisa diambil. Ya, gini ya, kita bujuk orang ya kayak kita bujuk orang lah kan ya udahlah ya izinkanlah masuk lah sebentar lah misalnya semua ambil ini gitu loh. Nah ya kadang-kala kita tuh kan ya lemah juga gitu loh, ini kalau contohnya realnya gitu loh. Nah ini ya cukup berbahaya ya, sekarang kita tuh masuk jebakan. Nah jebakan ini cukup berbahaya. Nah ya jadi sekali orang udah masuk ya udah ya maka data yang dilindungi, data yang sudah tersimpan dengan rapi ya bisa hilang. Nah, prosedur aturan yang sudah ditetapkan ketika kita masuk ke perangkap ini maka semuanya ya bisa tidak terkendali. Oke, ya. Next. Nah, ini adalah kita coba ya mengenali tiga risiko ya tiga bagian atau tiga risiko
dari cybersecurity pada bisnis. Nah, ini juga masuk ke dalam bisnis gitu, kepada apa namanya dunia bisnis. Ya, tadi sudah ceritakan itu di era revolusi Industri 4.0 ya. Oke, ada 3 poin, ada 3 bagian yang akan kita pelajari, yang akan kita, karena ini sangat berbahaya. Kenapa 3 ini ya? Karena 3 ini cukup riskan. Ini yang dimiliki bagi para pebisnis. Misalnya ada risiko operasional, ya, ada risiko reputasi, ada risiko investasi. Nah, ya ini yang mau kita lihat dulu. Oke, eksploitasi seperti ransomware tadi, DOS, pencurian data, banyak itu serta pencurian ya sumber daya. Nah, jadi risiko operasional dari sebuah perusahaan, ya, nah ini akan terganggu gitu loh. Ya, bidang apa kegiatan kita, kalau data sudah kecuri, kalau data sudah keambil, nah ya tentunya akan berpengaruh gitu ya, akan memberikan dampak dalam kegiatan dalam kita apa namanya menjalankan bisnisnya itu loh. Dalam operasional kita tuh akan terganggu ya jika sudah terkena ya oleh ya seperti virus tadi yang sudah ceritakan. Ya artinya gini, tadi ketika laptop kita bermasalah, ketika sistem kita atau file kita dikunci, nah tentunya itu akan mengganggu. Nah, ya, oke. Nah, reputasi juga dipertaruhkan, Nah, pelanggan, investor atau mitra tentunya menghindari melakukan bisnis buruk. Ingat tadi sudah jelaskan. Ketika kita memiliki usaha, ketika kita memiliki bisnis, ya maka ya kita harus tetap berusaha mempertahankan reputasi. Nah, karena kalau reputasi kita jatuh hanya karena tidak mampu mengamankan data pelanggan, tidak mampu mengamankan data investor, ya itu sangat-sangat disesali. Ya, nah, itu ya yang harus kita pahami. Maka ya tekunilah yang namanya cyber security supaya kita bisa menjaga reputasi perusahaan kita tetap baik, tetap dipercaya oleh pelanggan, tetap dipercaya oleh investor atau rekan bisnis atau rekan kerja. Nah, ya. Oke. Nah, ya. Investasi. Nah, investasi yang berlebihan pada infrastruktur cyber security yang tidak berfungsi adalah sebuah kesalahan besar. Iya, nggak ada ini, beli A sampai Z. Wah, banyak sekali gitu loh. Investasinya luar biasa. Yang diamankan tidak terlalu luar biasa. Nah, jadi harus lihat nilainya. Ya, jangan sampai nilai produk yang diamankan ini nilainya lebih rendah daripada ongkos untuk diamankan. Wah, itu sih dapat ruginya terus gitu loh. Nah, ya jadi investasi kita kalau kita berbicara soal keamanan jangan sampai berlebihan infrastrukturnya gitu loh. Kalau berlebihan duitnya itu habis untuk amankannya. Padahal yang diamankan ya nggak seberapa gitu. Nilainya lebih rendah daripada biaya investasi ya rugi. Nah, jadi hati-hati. Nah, jadi memang harus diatur baik-baik, harus dilihat ya setiap apa yang mau diamankan, apakah komputer, ya masa mengamankan satu laptop misalnya data ya harganya apa biaya untuk mengamankannya lebih tinggi ya nggak mungkin gitu loh. Seperti itu. Nah ya, nah jadi risiko inilah ya operasional, reputasi dan investasi itu wajib ya untuk kita pahami. Oke, baik. Oke, baik ya. Saya lanjut ya, anggapnya lanjut ya. Ya mungkin setahu saya ini ada 1 jam, tapi kalau saya lihat jam ya masih ada. Oke, ini yang cukup penting ya tugas
ya yang harus Anda kerjakan sebagai praktisi cyber security, yaitu membuat data tetap aman dari serangan cybercrime. Nah, ya, kita lihat ya seperti apa. Nah, ya, jadi tugas kita adalah melakukan analisis keamanan. Ya. Oke, jadi analisis keamanan itu tugasnya apa? Memetakan potensi ancaman dari ya cybercrime gitu loh. Kan begitu ya, dipetakan. Nah, ya, lihat. Nah, setelah dipetakan, nah maka akan memberikan masukan. Ya, apa sih gitu loh yang harus dikerjakan ya untuk menyelesaikan, untuk mengatasi ancaman itu apa yang harus dilakukan? Ya, analisis dulu gitu loh. Nah, memang ini ya pekerjaan yang tidak mudah memang ya karena ada kita yang harus mengenali gitu. Ya, harus mengenali ancaman yang ada gitu. Nah, ya kalau kita tidak mengenali apa namanya ancaman ya susah gitu loh. Nah, ya maka seperti saya bilang awal tadi bahwa kebutuhan pemerintah sekarang, kebutuhan bisnis sekarang ya memang kemampuan orang di bidang cyber security itu sangat dinanti-nanti. Ya, mudah-mudahan ya ada di semua nanti ini yang bisa menekuni ya silakan diperbanyak belajar ya barangkali bisa bermanfaat gitu loh. Oke, ya. Jadi kedua adalah yang harus dipahami adalah spesialis forensik. Nah, ya kalau kita bicara soal forensik, wah itu cukup ya seru ya, karena saya juga sudah melakukannya. Karena juga saya sudah terlibat di dalam analisis forensik. Nah, saya nggak perlu ceritakan ya kapan nih ya, yang penting saya sudah pernah ya berperilaku sebagai spesialis forensik. Nah, seperti yang tadi saya bilang, waktu saya diminta bantu untuk menganalisa ini ya data gitu loh. Itu kan udah masuk ke forensik gitu loh ya. Jadi saya mencari jejak digital. Nah, ya karena apa namanya pelakunya menggunakan dunia maya ya untuk melakukan serangan. Dia menggunakan kemampuan dia untuk meretas dalam melakukan serangan. Ya, tapi ya gimana pun juga ada jejak digitalnya yang bisa kita lihat di dalamnya. Nah, jadi forensik. Jadi seorang spesialis forensik itu ya